Halo, nama aku Ana dari Views Couple Gading 1. Topik kita hari ini adalah Faithful in Small Things. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Engkau masih berikan kami kesempatan untuk belajar something ya Tuhan. Biar kiranya hal ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, setia dalam perkara yang kecil. Kita sama-sama baca dulu ya di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Christians worship a big God with a big mission untuk seluruh dunia ini, ya, so that we can reach this whole big world. Kadang kita cenderung itu menganggap hal-hal kecil di dalam kehidupan kita atau keseharian kita sebagai sesuatu yang biasa gitu ya. Karena kenapa? Karena hal itu kita lakuin setiap hari. Padahal hal ini adalah hal utama yang bisa kita lakuin untuk mencapai misi yang besar itu. Inilah ladang yang Tuhan sebenarnya kasih buat kita untuk kita bisa jadi dampak dalam dimanapun kita berada. Contohnya dalam pekerjaan kita atau dalam keluarga kita, di dalam marriage life kita. Ini adalah ladang yang Tuhan sebenarnya berikan buat kita. Hal-hal kecil yang sebenarnya dilakukan secara konsisten dan setiap hari akan membentuk karakter kita, which is respon-respon keseharian kita. Sebenarnya itu adalah ujian kecil di dalam hari-hari kita. Kalau misalnya kita masih sekolah ya, zaman kita sekolah dulu kan ada yang namanya ujian harian ya, ujian harian atau ujian mingguan gitu. Biasanya kita di ujiannya itu gimana sih? Ujiannya itu kan per chapter. Contoh misalnya chapter 1, habis itu ntar kita ujian, benar gak? And then chapter 2, habis itu kita ujian, chapter 3, and seterusnya. Dan pada akhirnya kita akan ada yang namanya examination, ya. Examination itu merupakan dari chapter-chapter kecil yang udah pernah kita laluin ujiannya. Nah, gimana caranya kita bisa lulus ujian examination dan naik kelas kalau misalnya di dalam ujian-ujian mingguan kita atau bulanan kita atau harian kita itu kita nggak lulus, bener gak? Nah, contoh ujian harian. Pertama, ini contoh ya, misalnya kita ada di dalam perjalanan, ya, which is itu yang kita hadapi hari demi hari. Misalnya di jalanan, kita lagi jalan, lagi nyetir enak-enak, terus tiba-tiba ada yang nyelak gitu ya, ada yang nyelak atau udah ngantri panjang, tiba-tiba diselak gitu kan. Itu gimana sih respon kita? Apakah respon kita hari itu adalah marah sama orang, buka kaca terus maki-maki, ya kan? Atau kita memilih untuk inhale, exhale, oke, calm down, tenang gitu. Nah, itu udah lulus satu ujian hari itu. Nah, lalu contohnya apa lagi? Itu di dalam saat kita berkendara ya. Yang kedua misalnya di dalam pekerjaan kita. Dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan pasti ada aja ya gitu. Misalnya kita ada klien gitu, and then klien kita itu ngeselin banget nih misalnya gitu ya, dapat klien yang ngeselin atau apa. Apakah kita meresponinya itu dengan emosi, ya kan? Atau kita meresponinya itu dengan kepala dingin gitu dan menyelesaikan masalah yang sebenarnya ada. Terus ketiga, yang sering ya terjadi adalah biasanya di dalam keluarga, karena kan kita setiap hari ketemu keluarga ya gitu. Mau itu dengan orang tua atau
mungkin ke anak ataupun mungkin ke pasangan. Misalnya, contoh pasangan kita ngelakuin hal yang kita nggak suka berulang-ulang dan itu membuat kita kesel, ya. Nah, sebenarnya respon apa sih yang mau kita berikan? Apakah kita mau meresponinya dengan amarah atau kita mau meresponinya dengan baik gitu. Jadi dan akhirnya kita bisa find out the solution, ya kan? Kita bisa ngomongin baik-baik sama-sama gitu. Jadi sebenarnya hal-hal itu adalah hal-hal yang bisa aja kita lalui hari demi hari kita. Percayalah, perkara kecil yang kita lakuin hari demi hari dan kita bersyukur atasnya dan be joyful for it, itu pasti akan berdampak di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi jika kita adalah seorang Christian, kita harus hidup seperti Kristus hidup. Di mana? Di dalam keseharian kita, benar gak? Di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam our daily life. Dan percayalah bahwa kalau kita itu bisa be faithful in small things that kita lakuin hari demi hari, Tuhan pasti akan percayakan hal besar dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. I hope today's message itu bisa jadi berkat buat kita semua, biar kita bisa faithful in small things in our life and be blessed and be blessing wherever we are. Thank you.